Sini Ahmad Zamroni dalam Easy Life. Malam ini sangat spesial. Kami akan berbincang mengenai lingkungan. Sudah hadir bersama kita malam ini dua teman saya. Ini sangat spesial sekali. Satu sebelah kiri ini adalah profesor. Ini bukan profesor di film Chow Chow, bukan ya. Ini profesor beneran ini. Apa kabar profesor? Aman, Bos. Terima kasih. Mbak Yaya ini adalah Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Mbak ya, yang sudah lama malang melintang di dunia environment lah. Pokoknya dari dulu sampai sekarang, pokoknya lama sekali lah mungkin ya. Oke, nanti kita akan berbincang langsung dengan Mbak Yaya juga Profesor Aris. Apa kabar semuanya? Sehat semua, Prof dan Mbak Yaya? Sehat, Bapak. Sehat. Berkat Bapak. Oke. Ya, salam kenal. Ya, Profesor Aris, salam kerja. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit. Tidak semua teman-teman di sini saya kira paham ya dengan siapa itu profesor. Apakah dari Spanyol, ya kan? Ternyata Profesor Aris itu dari Jogja. Kebetulan beliau adalah Dekan Fakultas Geografi. Kemudian dia S1-nya memang di Geografi UGM. Kemudian mengambil master di Belanda. Tidak sampai situ, memang dia sangat antusias sekali dan passionate dengan sekolah ya. Saya juga kadang heran juga. Dia mengambil doktor di Jerman ya. Betul begitu ya, Profesor? Betul. Iya. Dan istimewanya nih Mbak Yaya, Ya. Profesor ini teman saya kuliah Mbak Yaya. Pedih ya Mbak Yaya? Oh iya. Pedih sekali ya. Sebelum kita memasuki perbincangan kita, ini ada sedikit kenalan juga yang mungkin akan lebih menarik nih ya. Ini acara apa ini Prof? Oh, itu foto peresmian gedung baru kita. Jadi kita punya gedung namanya Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Kebetulan yang inisiasi Prof. Ratman, jadi dekan sebelumnya. Oke. Dekan Geografi itu kan Mas Zamroni. Itu bersama Saya kan Menteri hanya gitu Kak? Ya Prof ya? Ya, yang meresmikan Bu Menteri. Oke. Kemudian kita punya kerjasama dengan KLHK, Bu Menteri punya ruang di tempat kita satu lantai gitu, ruang Siti Nurbaya. Oke. Ya, kita gunakan untuk sekarang belajar menginisiasi lingkungan dan mitigasi bencana. Kemudian ini Mbak Yaya, ada yang luar biasa dari profesor kita ini, dia bisa dikatakan profesor muda waktu itu ya, termuda lah bisa dikatakan begitu. Usia berapa itu ya Prof? 17 apa ya Prof? Iya, 15 lebih dikit aja. Oke. 36 tahun ya Prof? Berapa tahun? 37. 37 ya persisnya, maaf oh ya. Jadi dia profesor termuda juga, cukup membanggakan buat kita. Jadi kalau kita Mbak Yaya, reuni gitu ya, yang lain mungkin pada nyumbang ke fakultas, kita nggak perlu nyumbang lagi Mbak Yaya. Kita sudah sumbangkan Profesor Aris ini, jadi itu sudah luar biasa. Bangannya. Ya, itu luar biasa sekali. Kemudian ini yang kedua, ini ada slide-nya. Oke, nah ini cukup luar biasa ini, jadi memang cuma mengajar Mbak Yaya, jadi dia senang diving ya kan, senang sepeda gitu. Ini kalau sepedanya sih tempatnya gitu nggak penting ini yang lebih penting karena sepedanya lipatnya begitu, itu yang agak sedikit misterius ya kan. Jadi itu yang luar biasa dari Prof Aris di sini. Saya akan menuju ke Mbak Yaya ini kemudian ya. Jadi seperti teman-teman ketahui semua, jadi Mbak Yaya ini dari Wali, jadi tapi dia punya sisi yang lain lagi, yaitu senang berolahraga kelihatannya, sama dengan profesor tadi, senang sepeda, dia senang maraton Mbak ya, betul Mbak? Waduh, kalau itu sudah kelasnya ampun suhu. Oh gitu. Ampun suhu. Kita maraton, sebentar lagi akan triathlon katanya gitu ya. Enggak. Aduh.
Ini cerita, Gimana Roni milih gimana? Mau lari dari kenyataan apa? ya saya olahraga juga lari ya, lari dari kenyataan ya. Mengayuh dan mengayuh nasib gitu, Prof, gitulah. Terus yang bawah ini apa, Mbak? Ini menunggu pohon atau gimana nih? Sedang apa nih, Mbak? Iya, itu lagi soalnya juga di nasional di Turan kalau salah tuh Jawa Timur. Oke. Oh, siap menunggu pohon begitu. Bukan, Mbak ya itu. Itu event apa Mbak Yaya? Kenapa, Prof? Event apa itu? Itu lagi jalan aja sama kawan-kawan. Terus Tak kebetulan pikir ada lari di jaluran. teman yang dosen gitu, dosen di Malang, Hmm. dia ikut-ikut sama di Kulipangan Taman Nasional. Hmm. Nah, ini hari-hari Mbak Yaya semacam ini, Profesor. Jadi dipenuhi dengan aksi tentunya, salah satunya karena namanya Walhi. Kalau ngajar namanya dosen, Prof. Jadi beliau adalah aktivis, jadi ya aksi gitu kan. Aktivis Iya. tanpa aksi, apalah artinya gitu kan. Kalau nyanyi Wali, Pak. Oh, Wali ya kalau nyanyi. Kemudian juga itu apa itu Mbak Yaya? Kok dengan para selebritis itu acara apa ini? Semacam apakah? Oh, itu acara IDN milenial. Saya nggak tahu kenapa saya di antara semua orang yang milenial itu saya bukan yang milenial. Wah, salah salah hitung ya Iya, kayaknya semacam itu. itu dia. Terus yang bawah ini kayak gimana nih Mbak? Kok kayaknya bukan Oh, orang-orang itu kita gitu. bukan. Itu jadi Walhi kan bergabung dalam Federasi Friends of the Earth International. Mm-mm. Nah, ini kebetulan eksekutif komitinya. Jadi board internasionalnya saya kebetulan juga board internasional dari Friends of the Earth. Oh, sih. Ini di mana ini Mbak? Sorry Mbak tadi. Ini di Belanda. Hmm. Nggak ketemu Profesor Aris dulu ya. Dulu di Belanda lama kok Profesor Aris. Iya, Ya, saya di desa kecil. Kalau Mbak Yaya kan di Amsterdam, di kota-kota besar. Oh, di itu saya NCD cuma ya, Prof. Iya. Oh, NCD. Pojokan. Iya. Oke, mungkin sedikit perkenalan dari mereka biar kita nggak terlalu apa. Ini agak sedikit berbeda Mbak Yaya dan Profesor. Mungkin kalau di eventnya Profesor ataupun Mbak Yaya akan serius berdebat begitu ya. Ini kita akan coba lebih santai, kita ngobrol-ngobrol kayak teman yang lama belum ketemu lah, semacam itu. Sebelum kita lebih jauh berbincang ini Prof, juga Mbak Yaya. Ini Iya. saya akan mutarkan video menarik ini dari teman-teman Walhi tentang kampanye mereka tentu saja. Mungkin juga patut teman-teman yang di sini juga simak. Kita akan saksikan sedikit cuplikan dari video tersebut. Adakah planet lain yang bisa kita huni selain bumi? Nama saya Cika. Di mana masa depan saya? Sampah plastik di mana-mana. Laut, bensin, air darat memakan sampah plastik, dan jika kita mengonsumsinya, juga akan mengancam keselamatan hidup kita. Kebakaran hutan di banyak tempat. Polusi udara semakin tinggi, emisi gas buangan industri, limbah pabrik yang dibuang sembarangan, perubahan cuaca yang drastis, dan pemanasan global terjadi. Masa depan kami sudah diambang kehancuran. Sudah saatnya untuk memulai. Hentikan penggunaan fosil sebagai daya energi. Berhentilah menggunakan plastik sekali pakai. Kurangilah mengkonsumsi produk sawit untuk keselamatan hidup dan hutan kita. Lindungilah karena Mulailah dari sekarang. mulailah Mulailah dari sekarang. mulailah dari sekarang. Pilihan ada di tanganmu sendiri. Sedih ya ngelihatnya itu Mbak ya.
Ya, gitulah. Eh, Mungkin pertanyaan pertama buat Mbak Yaya, ini apa memang bisa dikatakan sangat parah sekali lah ya? Apakah memang demikian kondisi kita saat ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya cukup parah ya krisis ekologis gitu, kerusakan-kerusakan lingkungan yang kita alami saat ini. Gitu. Mungkin kalau kita menengok ke belakang di Indonesia sendiri itu kan sekarang ini kan bukan hanya musim hujan dan musim kemarau ya, ada musim banjir, longsor ya. Terus ini sebenarnya indikator-indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan kita, keseimbangan ekosistem kita itu sudah hilang, dan yang akan menerima dampaknya itu ya manusia sendiri. Termasuk sebenarnya pandemi COVID yang sekarang ini kita derita secara global itu juga diakibatkan sebenarnya hilangnya habitat satwa liar gitu, yang kemudian itu menyebabkan virus-virus yang semula itu hidup di habitat hewan itu berpindah ke manusia. Termasuk juga di situ domestifikasi hewan-hewan liar gitu ya untuk konsumsi kita. Nah, jadi ya memang sudah cukup parah gitu kondisi saat ini. Oke, nanti kita perdalam lagi Mbak Yaya. Saya ke profesor dulu nih. Nanti takutnya ke profesornya ngantuk kalau nggak dikasih pertanyaan gitu. Profesor, ini kurang update ya. Jadi dalam dunia ilmiah, tentunya dalam pendidikan gitu ya, perkembangan semacam apa sih tentang lingkungan ini? Apakah sudah cukup memadai ataupun berkembang pesat sehingga termasuk pendidikannya S2-nya, S3-nya, ahli-ahli lingkungannya? Saya dengar juga geografi ada lah ya yang jurusan lingkungan semacam itu ya memang. Bagaimana Prof? Ya, sebetulnya kalau kita lihat lingkungan itu sendiri memang bukan ilmu yang ikut jadi bukan ilmu-ilmu yang berkembang lebih dahulu seperti ilmu-ilmu dasar fisika, kimia, matematika dan lain sebagainya. Tapi ilmu yang memang disiplin ilmu yang relatif masih baru ya, mungkin sekitar tahun 70-an, 80-an, terutama merespons setelah munculnya industrialisasi, kemudian ada dampak terhadap lingkungan, kemudian ada kebutuhan orang untuk melakukan studi terkait dengan lingkungan. Nah, perkembangannya sampai sekarang sebetulnya ilmu lingkungan ini sangat diverse, sangat banyak sekali. Kan kalau orang bilang saya ahli lingkungan itu juga harus ditanya lingkungan yang mana, karena lingkungannya sangat kompleks. Bisa saja dia lingkungan terkait dengan kemis, bisa saja lingkungan terkait dengan biologi, terkait dengan konservasi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yaya tadi di dalam videonya. Tapi juga ada lingkungan yang terkait dengan fisik. Ya. Sehingga kalau ilmu lingkungan biasanya orang melihat unsur ABC, abiotik, biotik, dan culture. Jadi ada lingkungan sosial juga ada, lingkungan biologi juga ada, fisik juga ada. Nah, kami di geografi juga mengampu co-sharing dengan pasca sarjana S2 dan S3 ilmu lingkungan. Nah, ini kalau di UGM memang ilmu lingkungannya porsinya sangat kental dengan fisik, meskipun juga ada variasi kemis dan biologis. Nah, sehingga ya mungkin di tempat lain juga berlainan perkembangannya. Dan kira-kira gimana Dok dengan kondisi lingkungan yang ada, apakah produk yang dihasilkan itu masih bisa lah atau sudah atau mampu menjawab tantangan-tantangan yang semacam yang di video tadi, Prof? Saya kira kita masih butuh banyak ya. Kebutuhan expert lingkungan itu saya pikir akan terus dibutuhkan dan kita masih perlu memproduksi yang banyak. Senyampang juga kita mengembangkan, merespon perkembangan yang di luar. Artinya kadangkala ilmu yang kita pelajari bisa jadi kalah cepat kalau kita terlalu konservatif, tidak melihat perkembangan lingkungan di luar, termasuk kerusakan, implikasi dari proses industrialisasi, urbanisasi, dan lain sebagainya yang ditawarkan tadi, sehingga orang-orang lingkungan juga harus ada yang catching up ke arah sana. Kebutuhan sangat banyak, jadi kita masih sangat butuh. Meskipun sampai dengan saat ini kita juga sudah, teman-teman yang ahli lingkungan sudah memberikan kontribusi banyak terhadap pembangunan. Misalnya kalau
di tempat kita itu ada kajian lingkungan hidup strategis. Itu teman-teman sudah banyak lah, sudah piawai untuk ke arah sana. AMDAL, analisis lingkungan itu sudah mulai di-cover oleh teman-teman. Tapi juga masih kurang banyak kita. Contohnya kalau sekarang kita baru menghadapi pandemi, tapi ada juga perspektif lingkungan terkait dengan itu, saya belum melihat banyak pakar yang ada di situ dari aspek lingkungan. Ini saya ke Mbak Yaya ini, Mbak Yaya. Eh, Bagaimana sih kondisi aktivis saat ini? Apakah jauh lebih baik dalam arti dengan pendidikan yang mereka tentunya akan, kalau dalam pikiran saya pendidikan aktivis sekarang jauh lebih baik gitu loh. Kemudian apa yang menjadi masalah ketika mereka sebenarnya harusnya lebih maju gitu, tapi bisa dikatakan hasilnya kayak jalan di tempat. Bener nggak, Mak? Saya begitu. Ya, ya. Jadi memang kalau kita lihat yang tadi dilihat ya, itu dampak-dampak kerusakan. Memang penyebabnya itu bukan para ahli lingkungan gitu. Jadi justru berbagai kerusakan yang muncul itu yang sekarang kita alami ini banyak diakibatkan oleh aspek-aspek ekonomi, politik, dan hukum gitu. Nah, karena itu semua berasal dari kebijakan kan, pemberian izin, pemberian konsesi, terus juga banyak ahli AMDAL, tetapi kemudian ternyata dalam pelaksanaannya kalau ada terjadi pelanggaran tidak ada penegakan hukum gitu kan, itu udah di ranah hukum kan gitu. Jadi memang di dalam ruang lingkup yang kita hadapi, teman-teman aktivis sendiri juga berasal dari background yang bermacam-macam. Ada yang dari ilmu lingkungan, kayak saya dari teknik lingkungan gitu ya, tapi di Walhi itu juga ada yang ahli hukum, lalu juga ada ahli energi, konservasi, dan lain-lain gitu. Komunikasi, karena kita juga bicara soal, tadi ya Pak Prof bilang soal culture ya, bagaimana membangun budaya publik yang supaya publik masyarakat itu lebih paham tentang persoalan-persoalan lingkungan, itu kan juga perlu ilmu komunikasi juga gitu. Jadi di dalam ruang lingkup kerja kita memang dari teman-teman aktivis itu backgroundnya bermacam-macam gitu. Dan kalau sekarang kita lihat yang kita hadapi itu ya justru lebih banyak masalah-masalah non lingkungan gitu. Jadi persoalan hukum, politik gitu, ekonomi gitu, itu yang lebih banyak justru. Jadi kalau dikatakan secara gerakan para aktivis itu maju gitulah ya, tapi cuman tantangan yang dihadapi semakin kompleks begitu Mbak ya? Semakin kompleks ya, daripada dulu ya. Ya betul. Terus kemudian ini Mbak, saya ke Mbak ya lagi ya. Bagaimana sih para aktivis ataupun organisasi itu mendanai mereka dalam hal ini? Apakah ada sumbangsi dari pemerintah? Kalau saya lihat kan, kalau ngelihat budgeting pemerintah soal lingkungan tuh kayaknya optimis terus gitu ya. Kayaknya banyak gitulah ya gitu. Tapi di lapangan kayak apa sih? Atau harus mengusahakan sendiri atau semacam apa, Mbak Yaya? Ya, kalau kita lihat mulai dari negara ya, sebenarnya budget dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kecil kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain gitu ya. Saya lupa nilainya gitu, tetapi sangat kecil lah, hanya beberapa triliun gitu dibandingkan dengan kepolisian gitu ya, atau militer yang sampai 100 triliun, 200 triliun itu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup itu sangat kecil. Nah, kalau untuk kita sebagai organisasi non pemerintah, kita memang mendapatkan sumbangan-sumbangan dari masyarakat, juga kita berasal dari lembaga-lembaga pendanaan gitu ya, private foundation gitu, yang kemudian juga mendonasikan kepada kita untuk melakukan kerja-kerja kita. Jadi memang sejauh ini kita, kalau Walhi sendiri memang tidak mendapatkan dana dari pemerintah gitu. Jadi lebih banyak dana dari publik dan dari masyarakat. Oh, juga agar lebih independen gitu Mbak ya, semacam itu ya? Iya betul, ya betul.
Kalau Prof Aris bagaimana nih Prof soal tadi dana-dana itu apakah untuk penelitian itu cukup memadai atau masih dirasakan kurang ya? Mungkin kalau profesor mungkin bisa ngelihatnya dengan benchmark negara lain mungkin apa yang kurang atau ya apa kelebihan kita mungkin. Kalau kita lihat sebetulnya di amanat Undang Dasar itu untuk pendidikan kan porsinya besar ya, 20-an%. 30. Termasuk di situ harusnya untuk research. Tapi faktanya memang kebutuhan dan pendanaan riset di tempat kita masih sangat kurang, masih sangat minim. Sehingga di akademisi itu kalau tidak kemudian kita mencoba mencari creative funding untuk mendanai riset-riset kita tidak segera bisa merespon dan menjawab tantangan yang ada di masyarakat tadi. Dan juga hal ini berlaku untuk bidang-bidang ilmu lingkungan. Di beberapa hal kalau kita melihat riset lingkungan itu biayanya tinggi. Nah, sementara kadangkala kita tidak bisa mencukupinya itu dari budget pemerintah dan kita harus mencari budget dengan partner. Lain kalau kita melihat di luar negeri misalnya dulu waktu kuliah di Jerman atau di Belanda setiap laboratorium bisa mandiri mempunyai pendanaan yang lebih sehingga mereka dengan mudah untuk melakukan riset, analisis lab dan lain sebagainya. Kadang-kala kalau kita sekarang melakukan riset, sampel saja kita bawa ke luar. Jadi beberapa tahun yang lalu kami punya sampel untuk meneliti mikrobiotik yang ada di sekarang di tempat kami bisa analisis. Jadi iya, potongan itu akhirnya kita bawa ke luar negeri untuk di sana dilakukan analisis. Ini sebagai salah satu contoh saja kalau kita masih dalam beberapa hal kekurangan. Sehingga kita yang harus mempunyai creative funding untuk join dengan industri, join dengan NGO, join dengan international funding dan lain sebagainya. Jadi masih sangat kurang ya Prof ya untuk hal ini ya Prof ya. Ya, kalau riset lingkungan, secara umum riset-riset di tempat kita masih sebetulnya pendanaannya masih kurang. Kita juga harus terfokus dari pendanaan riset yang kecil itu masih terfokus untuk riset dasar, kemudian untuk riset yang pengembangan, kemudian riset terapan dan lain-lain. Jadi masih dananya dipotong sedikit. Apalagi kalau kita sekarang ngomong saat ini, seluruh anggaran pemerintah kan dipotong untuk corona untuk COVID-19 sehingga praktis di 2020 kegiatan riset kalau berbasis pada dana pemerintah nggak akan bisa jalan. Untuk lingkungan kira-kira bagaimana Mbak? Maaf untuk konflik tadi, di COVID-19 tadi, dampak lingkungan itu kayak apa sih Mbak kira-kira nantinya ini? Ya, ini kan tadi sebenarnya pemicu dari penyakit zoonotik ya. Jadi disebutnya seperti pandemi ini disebut penyakit zoonotik. Jadi dia berpindah dari hewan ke manusia. Itu kan akibat dari kerusakan ekosistem gitu ya. Misalnya kalau kelelawar, katakanlah coronavirus ini ya yang ditularkan berpindah dari kelelawar gitu. Kita tahu habitat-habitat kelelawar itu juga semakin hilang gitu di kawasan-kawasan kars, gua-gua gitu ya, sehingga itu yang kemudian dia menyebabkan berpindah. Nah, di sisi lain juga kondisi lingkungan yang buruk itu juga ikut memperparah COVID-19 ini. Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Harvard menunjukkan bahwa di daerah yang polusinya lebih tinggi itu resiko kematian akibat COVID itu akan semakin besar gitu. Jadi ini menjadi suatu vicious cycle gitu ya, lingkaran pemburukan gitu. Kondisi lingkungan yang rusak mengakibatkan pandemi, dan ketika kondisi lingkungan itu masih terus rusak, dampak dari pandemi ini juga akan semakin buruk gitu. Jadi memang kita ke depan ini harus berubah gitu, bukan normal baru, tapi norma baru yang harus kita perbaiki ya, mulai dari cara kita melindungi lingkungan, memulihkan kerusakan dan lain-lain. Nggak bisa lagi business as usual gitu. Oke. Mungkin kita bisa ke infografis tadi yang sebelumnya Mbak ya. Ini apa nih Mbak ceritanya nih Mbak?
Nah, ini kejadian bencana ya. Jadi data dari BNPB. Mm-mm. Jadi kita itu selama 2019 itu mengalami jumlah kejadian bencana itu sebanyak 3.758 kejadian. Oke. Dan 90% itu adalah bencana hidrometeorologis Mm-mm. disebutnya, yaitu bencana yang diakibatkan oleh kondisi cuaca dan iklim ya. Jadi kita tahu banjir bandang, tanah longsor, dan kalau kita lihat juga dalam beberapa tahun terakhir ada peningkatan jumlah kejadian puting beliung. Mungkin di Jogja itu ya yang beberapa kali kan Dahlia kalau saya nggak salah itu, topan Dahlia itu juga sudah mulai masuk badai tropis, dan ini sebenarnya salah satu dampak dari iklim dan pemanasan global gitu. Jadi sebenarnya kejadian badai yang badai tropis yang sebenarnya itu lebih banyak terjadi di daerah subtropis, dia itu udah mulai masuk ke wilayah tropis. Nah, ini yang dampak-dampak yang ditimbulkan akibat berbagai perubahan kondisi lingkungan ya, baik secara global gitu, seperti pemanasan global itu kan fenomena global, tapi dampaknya itu juga kita rasakan. Dan kalau yang lokal itu ya seperti banjir dan tanah longsor itu kan akibat kondisi ekosistem yang sudah kehilangan keseimbangan. Jadi ketika hujan deras itu dia mengakibatkan kejadian-kejadian bencana. Kalau kita lihat dari data BNPB itu ada sekitar 6 juta orang mengungsi ya, dan terkena dampaknya selama tahun 2019. Jadi dan ini memang dari tahun ke tahun jutaan orang sebenarnya di Indonesia itu memiliki resiko untuk menjadi pengungsi gitu. Sekarang kita udah mulai dengar ya ada kejadian-kejadian banjir gitu. Jadi udah ditimpa pandemi, ditimpa banjir lagi gitu kan. Jadi ini kayak krisis kita berlapis-lapis gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga ini ya, Mbak ya? Iya benar, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, ibaratnya seperti itu. Kemudian ini ada satu lagi, Mbak, maaf. Nah, ini apa ini, Mbak? Nah, ini itu tadi yang fenomena pemanasan global ya. Jadi kalau kita lihat konsentrasi gas rumah kaca, jadi CO2, terus metan dan lain-lain itu yang ada di atmosfer kita semakin lama itu semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat cut off date-nya itu kan kalau di konvensi perubahan iklim dia tahun 90 ya. Jadi itu udah jauh sekali. Jadi kita secara global itu kenaikan suhu itu tidak boleh lebih dari 2 derajat Celcius gitu. Karena kalau temperatur atmosfer itu melewati 2 derajat Celcius, dia akan menimbulkan resiko-resiko yang sangat banyak gitu. Terjadi perubahan pola cuaca, lalu juga pencairan es di kutub utara gitu ya, dan itu bisa menyebabkan kenaikan muka air laut dan lain-lain. Nah ini yang sebelah kiri yang grafik batang ini menunjukkan tingkat resiko gitu. Jadi kalau dia naik 1 derajat Celcius itu resikonya semakin lama semakin tinggi gitu. Kira-kira seperti itu, Roni. Profesor, itu memang memang nyata ya climate change itu, Profesor? Iya. Ini jangan-jangan cuma ini, takutnya kan cuman permainan para aktivis ini kan, wah climate change gitu kan. Ini saya konfirmasi ke lepas dari yang ahli. lepas dari debatnya apakah climate change itu nyata atau enggak, tapi kalau melihat fakta yang ada, taruhlah tadi disampaikan oleh Mbak Yaya, menggunakan data BNPB, hidrometeorologis disaster itu mengokupai lebih dari 90% kejadian bencana di Indonesia.
Dan parahnya lagi kejadian itu diperparah dengan anthropogenic factors, artinya perubahan penggunaan lahan, perilaku manusia itu sangat berperan sangat signifikan untuk bertambahnya jumlah korban dan kerusakan dari akibat kebencanaan. Nah, kalau hidrometeorologis disaster itu lebih dari 90%, artinya ada sesuatu yang berubah, baik secara hidro maupun secara meteoro. Artinya kalau demikian misalnya curah hujan tiba-tiba berubah, pola curah hujan selama 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir mengalami banyak perubahan. Yang harusnya kemarau menjadi hujan, begitu hujan sangat deras sekali, intensitasnya sangat tinggi, begitu kemarau sangat kemarau panjang. Bahkan kemudian terjadi perubahan pada pola tanam. Sawah di padi di sawah yang harusnya sudah tertata dengan pronoto mongsonya kemudian sangat berubah sekali, dan ini sangat mempengaruhi pangan kita. Nah, dari faktor itu berarti kita melihat ada sesuatu yang berubah, iklim yang berubah. Simpel saja melihatnya, dari banyaknya perubahan kejadian bencana dengan masifnya kejadian bencana itu menandakan bahwa iklim berubah. Kalau kita lihat senario perubahan iklim yang sudah banyak disampaikan dengan bukti-buktinya di banyak tulisan, sebenarnya sudah banyak, di banyak riset juga sudah banyak, baik yang tingkat global maupun tingkat lokal. Kita sendiri juga concern dengan beberapa hal, misalnya salah satu dampak dari climate change itu selain tadi yang disampaikan ada hidrometeorologis juga dinamika kenaikan muka air laut juga kita lihat mengalami perubahan, dan itu dibuktikan dengan data. Artinya ya memang ada beberapa kejadian bencanaan yang itu sangat related dengan perubahan iklim. Oke, untuk kenaikan muka air laut nanti ataupun mungkin amblesnya tanah mungkin kita akan perdalam nanti, Prof. Ini saya mau nanya nih yang zoonotic disease tadi, Mbak ya, yang Mbak Yaya ungkapkan. Ini dari infografis ini apa sih, Mbak, informasi yang kita bisa dapatkan? Ya, jadi ini dari laporan UN Environment ya, UNEP di tahun 2016. Jadi UNEP itu setiap tahun mengeluarkan report yang semacam memberi peringatan terhadap peristiwa-peristiwa ekologis gitu, ekosistem yang penting. Nah, salah satunya di tahun 2016 itu sudah diperingatkan bahwa ke depan ini kita akan banyak mengalami pandemi yang akibat dari penyakit zoonosis ini ya. Jadi kita lihat ini penyebabnya itu ada deforestasi dan juga perubahan peruntukan lahan, lalu juga ada pertanian yang intensif ya, dan juga livestock production, itu tadi domestifikasi hewan-hewan gitu. Kalau kita lihat kan kayak animal farm gitu ya, di ayam gitu atau hewan-hewan lain yang dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, itu juga kemudian menyebabkan bisa berpindahnya virus-virus dari hewan ke manusia. Lalu juga penjualan satwa liar gitu, dan perubahan iklim itu menjadi faktor-faktor yang dianggap penyebab menyebarnya penyakit zoonosis ini gitu, termasuk juga antimicrobial resistance ini akibat bahan-bahan kimia. Nah, di slide yang di infografis yang satu lagi itu sudah ditunjukkan sebenarnya beberapa jenis pandemi akibat zoonosis ini. Misalnya ada MERS gitu ya, yang dari Middle East, lalu mungkin yang di Asia itu SARS, terus juga flu burung ya. Kita mengalami juga ya beberapa tahun yang lalu gitu kejadian flu burung, walaupun tidak sebesar sekarang gitu. Dan sekarang kita mengalami yang sangat mungkin kejadian pandemi yang sangat luar biasa gitu akibat virus SARS coronavirus versi 2 ya. Jadi yang sebelumnya SARS, yang sekarang ini ada jenis baru. Nah, yang tentu saja kalau pola-pola model-model pembangunan ataupun tadi penyebab antropogenik itu akibat aktivitas manusia yang tidak berubah gitu.
masih terus melakukan perusakan, ya ke depan kita mungkin akan terus berhadapan dengan pandemi ini gitu. Jadi bisa dikatakan nggak Pak itu degradasi lingkungan itu yang mengakibatkan mutan-mutan itu, bisa dikatakan begitu nggak Mbak? Mungkin bukan mutan ya, jadi dia kalau ini dia berpindah, jadi dari hewan yang sebelumnya dia itu hanya Hewan antar hewan gitu ya? antar hewan, gitu, dan mungkin hewan-hewan itu sendiri juga sudah memiliki kekebalan gitu, tapi karena habitatnya itu dirusak, habitat-habitat hewan tadi, nah ini yang kemudian menyebabkan si virus ini berpindah, gitu dia. Tidak lagi karena si hewan-hewan ini udah kehilangan habitat, dia pastikan pergi ke kampung-kampung atau seperti apa, dan juga ketika dia dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu untuk animal farm gitu, itu juga akan cepat sekali dia berpindah ke manusia. Oke. Jadi memang pemicunya adalah habitat mereka yang rusak, dikatakan begitu Mbak ya. Jadi sehingga Iya, betul. lama-kelamaan mereka berkontak dengan manusia, akhirnya mampu untuk berpindah, begitulah ya. Dari genetic disease ini ya, maksudnya ya. Iya. Oke ya. Jadi lebih paham, baru tahu sekarang nih saya. Oh iya. Iya. Kasian banget ya. Enggak, ini juga memang nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi dikira memang virus itu ya udah memang given gitu seolah-olah gitu. Padahal ini sebenarnya penyebab utamanya, drivernya itu ya masalah lingkungan gitu. Oke. Sebentar. Wah, ini Profesor mungkin mau memperdalam yang tadi Prof, yang masalah climate change ya, kemudian ke arah apakah benar dan riset bagaimana, kemudian menyangkut juga dengan tingginya muka air laut yang semakin meningkat, bisa dikatakan begitu. Mungkin bisa diterangkan Prof ini ceritanya bagaimana nih Prof? Ya Mas Roni, sebetulnya yang ini hampir mirip yang disampaikan oleh Mbak Yaya. Jadi kita di dunia sudah banyak punya model skenario perubahan iklim, termasuk tadi di-challenge oleh Mas Roni apakah sebetulnya benar apa tidak. Tapi faktanya saja kita lihat memang temperatur di bumi berubah dalam 100 tahun terakhir. Nah, kalau itu perubahan itu kemudian dimodelkan untuk kedepannya diprediksi akan berubah terus, kita mempunyai beberapa skenario. Ada skenario yang moderat, ada skenario yang pesimis, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kemudian tanggap terhadap pemodelan atau beberapa skenario itu, kita akan melihat bahwa kenaikan muka air laut akan terus bertambah. Nah, kalau kenaikan muka air laut bertambah karena pencairan es di kutub misalnya, kemudian juga akan mempengaruhi dinamika pesisir, baik konteksnya lokal maupun regional. Termasuk juga kalau kita lihat di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di bagian ini misalnya, kalau kita melihat skenario kenaikan muka air laut karena perubahan iklim, beberapa negara juga akan facing problem. Misalnya kita lihat di Eropa, Belanda lah negara yang rendah. Belanda itu negara yang sangat rendah, isinya hanya delta. Dia akan kehilangan sekitar 2.000 km persegi daerahnya atau 6,7. Indonesia juga begitu, meskipun hanya 2%, tapi sudah 34.000 daerah yang nanti 34.000 km persegi yang akan tergenang oleh kenaikan muka air laut. Bahkan itu saja dengan menggunakan skenario 60 cm, tidak 1 meter. Nah, itu kalau kita tidak berbuat apa-apa. Di Indonesia kita juga melakukan berbagai mitigasi. Ini termasuk salah satu bencana karena perubahan iklim. Jadi saling terkait sebetulnya antara climate change dan disaster management. Termasuk tadi yang disampaikan di IPB itu kan bagian bencana sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah, kita punya beberapa mitigasi sebetulnya, beberapa teknik mitigasi. Ada yang struktural, ada juga yang berbasis ekosistem misalnya. Ini kalau gambar ini merupakan salah satu gambar karena dinamika coastal atau sea level rise yang sudah menghancurkan satu desa sehingga dia tergenang permanen. Nah, kebetulan baru tadi pagi itu saya dapat
buku dari Gamma Press. Buku saya terbit ini, saya mungkin nggak kelihatan nggak. Ini ada satu buku judulnya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Ekosistem. Ini kalau bukunya acaranya Profesor Andy nih. itu dibagikan satu-satu, Pak. Oh, nanti kita bagikan. Jadi teman-teman silahkan bikin komen dan like ya kan, subscribe, nanti akan dibagikan oleh Profesor. Dan Oke. tempatmu lah, ini baru datang dari Gamma Press, hanya 5 eksemplar, saya udah pesen 50 nanti mudah-mudahan Maaf, datang. Prof, Artinya itu buku tentang apa, Prof? penelitian Sorry. ini tentang pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem. Kebetulan kebencanaan yang kita kupas di sini adalah banjir pesisir akibat perubahan iklim tadi, kenaikan muka air laut. Nggak kelihatan bukunya ya. Kelihatan, Prof. Nanti saya kirim. Ini baru saja soalnya tadi. Oke. Terus ya? Hangat berarti. Oh, masih hangat. Saya mau pesan lagi Senin katanya baru diantar. Oh, oke. Ini kemudian apa nih, Prof? Di mana nih, Prof? Ini bagian dari riset kita. Jadi 5 tahun kami menggeluti kawasan ini. Yang salah satunya tadi jadi buku itu tadi. Di mana nih, Prof? Ini di kawasan di Demak. Oh, Demak. Kawasan Demak. Di Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Ada satu desa yang Timbul Seloko namanya desa. Desa itu sekarang sudah terendam permanen dan masyarakatnya sudah pindah semua karena kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut di sini dikarenakan ada 2 faktor utama. Pertama, karena faktor lokal, dinamika perubahan garis pantai karena adanya pembangunan beberapa masif infrastruktur di kawasan pesisir. Tapi yang kedua karena iklim tadi, kenaikan muka air laut. Jadi satu desa itu hilang dalam kurun waktu yang sangat singkat, ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu banyak sekali aspek yang bisa kita lihat. Ada aspek konservasi, ada aspek lingkungan, ada aspek community, ada aspek politis, dan sebagainya. Ini kalau kita lihat gambar ini misalnya, itu tergenang permanen ini di Semarang kalau ini. Jadi Dan kalau kita lihat ini. Itu di Pantura gitu, Dok? Ya, Prof, ya? Iya, ini di Pantura. Sekarang yang agak menjadi berita hangat di daerah Pekalongan ya. Kalau Pekalongan kan sekarang baru heboh, baru hot issues terkait dengan banjirop. Nah, grafik ini misalkan Mas Roni, itu adalah grafik 10 tahun terakhir. Kita mengukur ketinggian muka air laut, rata-rata bulanan. Jadi ada 2 grup di situ, grup yang bawah itu, dan grup yang atas. Yang bawah itu tahun-tahun 5 tahun, 10 tahun yang lalu, terus yang grup atas itu yang tahun-tahun sekarang. Jadi memang terlihat ada perubahan signifikan terhadap level muka air laut. Dan itu meskipun hanya sedikit, 50 cm, tapi sudah berdampak pada daratan yang ada di pesisir. Itu sebenarnya terjadi di selatan juga atau cuma di utara saja sih, Prof? Atau sebenarnya sama gitu loh? Sebetulnya secara global mengalami kenaikan kalau kita lihat dari beberapa referensi. Hanya memang konteks lokalnya yang berlainan. Karena bisa saja di lift up dengan faktor lokal. Misalnya kalau di kawasan utara itu di lift up oleh faktor perubahan garis pantai dan land subsidence. Sehingga sepertinya seolah-olah jadi sangat besar sekali. Kalau daerah-daerah yang dia pantainya bentuknya cliff ya nggak kerasa, artinya bentuknya yang terping terjal gitu dia nggak kerasa kalau ada kenaikan muka air laut. Tapi kalau pantai-pantai yang daratannya sangat datar, gentle, dia sangat sensitif dengan kenaikan air laut. Kalau kita lihat banjir rob yang diistilahkan oleh masyarakat itulah misalnya, dulu banjir rob tidak seheboh, se ekstrim sekarang. Memang ada banjir rob karena regular tide, low tide, and high tide, dan itu lazim lah dia akan mengenangi beberapa kawasan pesisir, tapi tidak sangat menjorok ke daratan, kemudian dengan kedalaman yang masif, kemudian dengan durasi yang lama. Tidak seperti itu kalau dulu banjirop. Justru kalau dulu banjirop memang memberikan berkah karena kemudian banyak ikan yang terjebak di sungai yang bisa diambil oleh masyarakat dan sebagainya. Kalau sekarang sudah menjadi satu bencana, itu menandakan ada sesuatu yang berubah di pesisir, yaitu ada kenaikan muka air laut tadi. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar nanti ketika kita tahu, dan saya coba tanyakan juga ke 2 pembicara kita.
Jadi silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kemudian Prof, masih ada berapa nih Prof ya? Ini masih sama Prof tempatnya? Ya, ini di Sayung, di Demak. Oke. Ekosistem yang kalah oleh banjirop tadi. Artinya konsekuensi dari kenaikan muka air laut tadi sebetulnya tidak pada manusia saja, tapi juga pada ekosistem. Jadi mangrove juga stres, kemudian dia tidak tumbuh bagus. Nah, kita kemudian menginisiasi mencoba mengambil satu kajian kecil ekosistem based disaster risk reduction. Ini yang kita geluti, kita kembangkan 5 tahun terakhir dengan partner kita dari CNRT dari Jerman, kemudian dari BRDRR, dan dari UNEP. Nah, ini bahkan sudah kita buat bukunya, kemudian sudah ada masih kursus yang massal untuk banyak orang, dan itu studi kasusnya adalah studi kita bagaimana mengatasi pengurangan risiko bencana dengan berbasis sistem, terutama bencana terkait dengan hidroklimatologi tadi. Contoh bagaimana kita Prof, ini sistem struktur yang kemudian mengurangi risiko bencana. Kalau Mas Roni bisa melangkah satu slide lagi, itu ada sangat menarik bagaimana kita membangun atau beberapa contoh studi kasus bagaimana kita mengcombine antara hard engineering dengan soft engineering, mengenai slide ini mengakomodir bagaimana ekosistem itu bisa berperan lebih bagus dalam beberapa hal. Kita lihat kalau perilaku gelombang di pesisir itu kemudian kita beri dengan hard engineering seperti gambar ini, kadang-kala hard engineeringnya yang kalah, jadi bangunannya kolaps dan lain sebagainya. Tapi kalau kita buat yang hybrid, yang slide yang setelah ini tadi, itu kita lihat bagaimana kita bisa meredam energi yang masuk ke daratan, kemudian melakukan sedimen, sehingga sedimen itu bisa kita tahan, tidak terombang-ambing di pesisir, tidak terombang-ambing di lautan, dan kita gunakan untuk media tumbuh mangrove. Nah, ini yang slide ini. Ini dari teman-teman yang sudah melakukan best practices. Bagaimana kita berbuat nyata atau adaptasi lokal terkait dengan pengurangan risiko akibat perubahan iklim. Ini lebih bisa dikatakan lebih keren gitu ya, Prof ya? Ya, mungkin ada dalam beberapa hal lebih sesuai dengan kita. Artinya kalau kita membuat misalnya seawall, seluruhnya kita buat seawall, kita juga nggak punya duit. Atau kita biarkan, kita juga nggak mungkin nggak berbuat sesuatu. Dan ini adalah kombinasi bagaimana masif structural engineering tadi bertemu dengan ekosistem base. Harganya murah, kemudian keterjangkauan, keterlibatan masyarakat juga ada. Termasuk ini, bagaimana kita memanfaatkan misalnya dengan menggunakan ban, menggalakkan masyarakat, kemudian melibatkan komunitas untuk mempertahankan lokasinya masing-masing. Sehingga kita lihat sebetulnya pengurangan risiko itu bukan ranah pemerintah, tapi ranahnya seluruh stakeholders termasuk masyarakat. Nah, ini sama, artinya kita melakukan studi terhadap bagaimana perilaku masyarakat atau respon masyarakat yang berlainan di setiap tempat tadi untuk melaksanakan ekosistem based disaster risk reduction berbasis mangrove tadi. Itu ada beberapa komunitas yang melaksanakan kegiatan, tapi mereka punya karakternya masing-masing. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa ilmu lingkungan itu ada abiotik, biotik, dan culture. Ada unsur perilaku, unsur perspektif masyarakat yang lain tempat juga treatmentnya lain tempat juga metodenya lain. Dan ini kita menunjukkan bagaimana tipe-tipe itu bisa berkembang di satu deret di Pantura di kawasan Demak. Kalau ngelihat itu sedikit optimis ya Prof ya, bisa dikatakan begitu Prof, kira-kiranya. Ya, artinya kita masih perlu banyak menggerakkan yang seperti ini. Kita kalau ini saja kita masih hanya terbatas bergerak di Pantura, dan Pantura saja juga belum banyak yang kita teliti. Saya yakin tempat lain juga punya karakter lain yang perlu didalami, sehingga
implementasi yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana juga mungkin saja berlainan, potensinya juga berlainan. Contohnya begini, di kawasan selatan lah kalau kita juga melakukan kajian di Parangtritis dan sebagainya itu kita mempunyai gumuk pasir. Gumuk pasir itu juga bagian dari ekosistem yang bisa digunakan untuk pengurangan risiko bencana. Kalau tadi di utara kita menggunakan mangrove misalnya, sehingga faktor yang berbeda, potensi yang berbeda, ya kita harus dalami, teliti satu persatu aplikasi apa yang sesuai untuk melakukan pengurangan risiko itu. Meskipun tidak semua kebencanaan bisa dijawab dengan itu, tapi at least itu bisa mengurangi risiko terhadap beberapa bencana yang terjadi. Misalnya kalau di selatan tadi terhadap tsunami, kalau di utara terhadap banjirop, kemudian erosi pantai dan lain sebagainya. Oke. Kalau ke Mbak Yaya nih, jadi kalau Mbak Yaya kan tentu banyak melihat tentang kebijakan, kemudian juga melakukan pendampingan ke masyarakat. Jadi saya pengen tahu lebih detail, maksudnya untuk membuka mata saya, ini separah apa sih lingkungan ini, kerusakannya itu. Mungkin bisa memberikan contoh suatu daerah mana mungkin yang, kalau saya melihat dari Prof. Aris tadi kan secara riset menarik gitu ya. Mungkin juga kayak Pemda mungkin ada beberapa yang mendukungnya, tapi sebenarnya secara umum di Indonesia kayak apa sih Mbak? Apakah seindah itu? Ya, ya memang kalau kita lihat kondisinya tadi ya, itu salah satu contoh yang di pantai utara Pulau Jawa. Dan kalau kita lihat di Pulau Jawa ini sebenarnya kita menghadapi krisis, banyak krisis air bersih gitu ya, terus juga potensi bencana. Nah, di luar Jawa tentu saja kemudian karena ini menjadi wilayah-wilayah yang menjadi target eksploitasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi ya, itu juga kerusakannya masif gitu. Jadi seperti salah satu contoh kita lihat di Kalimantan Tengah lah. Ini yang dulu zaman Orde Baru itu ingin dibuat sawah 1 juta hektar ya, dengan membabat hutan di lahan gambut gitu yang kemudian dikeringkan, dan itu yang kemudian sejak tahun 98 sampai sekarang setiap tahun selalu terjadi kebakaran di sana. Nah, ini yang menjadi salah satu mungkin bencana ekologis yang terbesar ya di Indonesia, karena 1 juta totalnya itu 1,4 juta hektar itu benar-benar rusak gitu, gambutnya itu kering dan sulit untuk bisa dipulihkan. Tapi kita juga melihat seperti tadi Profesor Aris sampaikan gitu, banyak juga inisiatif-inisiatif masyarakat. Karena memang mereka kan yang tinggal di sana, hidup di sana, terus kemudian mereka beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Baik itu perubahan yang katakanlah dipicu oleh fenomena global gitu, seperti perubahan iklim, pemanasan global, maupun juga yang memang akibat introduksi model-model industri yang langsung kena ke wilayah mereka gitu. Nah, itu memang kita lihat masyarakat di berbagai tempat itu melakukan upaya-upaya adaptasi. Nah, satu yang menarik misalnya di kawasan Sendi ya, Desa Sendi di Jawa Timur, itu dekat Malang situ. Mereka itu rehabilitasi terhadap kawasan buffer dekat Taman Nasional, bukan Taman Nasional, Tahura, apa itu saya lupa di situ. Yang semula rusak mereka lakukan rehabilitasi lagi dengan menanam bambu gitu, dan kemudian itu menghidupkan kembali mata-mata air di sana. Nah, jadi memang itu tadi banyak sebenarnya yang harus kita gali dari masyarakat sendiri. Nah, kadang-kadang kita ini yang orang-orang kota gitu ya, katakanlah gitu, mungkin punya ilmu-ilmu tertentu yang kemudian kita
seringkali kita coba introdusir gitu, tetapi sebenarnya itu tidak terlalu cocok juga dengan kondisi lokal masyarakat. Dan masyarakat itu sebenarnya juga dia memiliki kalau kita bilang kearifan gitu ya, karena dia hidup di situ sehari-hari, dia tahu bagaimana cara yang terbaik. Nah itu sebenarnya saya pikir yang khas di Indonesia itu karena setiap tempat itu memiliki kondisi yang berbeda-beda, mereka punya cara hidup, cara beradaptasi yang berbeda-beda. Itu yang sebenarnya perlu kita gali gitu dari mereka. Apa kira-kira yang menurut mereka itu cocok atau berdasarkan pengalaman mereka, trial and error gitu ya. Biasanya masyarakat melakukan upaya-upaya adaptasi tersebut, mereka tahu mana yang paling baik. Satu contoh lagi juga misalnya di Pulau Pari di Jakarta ya, yang itu juga menjadi di Kepulauan Seribu itu mungkin satunya pulau di Kepulauan Seribu itu yang kondisi mangrove-nya itu masih baik gitu. Jadi itu karena mereka berinisiatif sendiri, komunitas di sana berinisiatif sendiri untuk melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan mangrove mereka, karena mereka di masa lalu mengalami kesulitan menangkap ikan dan lain-lain akibat mangrove yang rusak gitu, sehingga kemudian mereka melakukan secara mandiri upaya-upaya untuk rehabilitasi. Nah, sebenarnya banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan gitu kalau kita benar-benar bekerja bersama masyarakat dan menggali dari mereka apa yang selama ini mereka ketahui. Kadang-kadang kita seringkali menganggap masyarakat desa, masyarakat di kampung itu bodoh gitu. Padahal sebenarnya mereka lah yang memiliki pengetahuan tentang kondisi alam mereka, dan kita sebenarnya orang luar yang harus lebih banyak belajar dari mereka apa yang paling tepat untuk mereka gitu. Ini istilahnya local wisdom lah Mbak ya, yang kita sebut semacam itu ya. Betul. Ini Mbak Yaya atau Profesor Aris ini ada teman nanya ini dari Mbak Nurul Kodriyah nih. Kalau di Jakarta trennya bagaimana? Apakah memang sudah mengkhawatirkan laju penurunan permukaan tanahnya? Bisa kebaca? Itu namanya kayak nama temennya Mas Roni itu kayaknya. Iya, ini biasa, Prof. Sebelum menjawab itu saya merespon Mbak Yaya yang Pulau Pari. Ya, saya sangat setuju mengamini. Jadi 2 tahun yang lalu kita punya riset di Pulau Pari dan terkait dengan daya dukung. Jadi kita menghitung keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, kita tracing, kita menggunakan profilin, kita inventarisasi, mulai dari tumbuhan macam-macamnya, mangrove macam-macamnya, kemudian hewan yang ada di situ, yang ada di ekosistem mangrove dan lain sebagainya, masih sangat banyak, termasuk juga beberapa jenis ikan yang terjangkau dari kawasan pulau itu masih sangat banyak, saya setuju. Dan mereka dengan inisiatif lokalnya sendiri sebetulnya. Dan ya mungkin agak diuntung Pulau Pari itu ceritanya ada LIPI juga di situ, jadi ada lembaga riset juga yang hadir di situ, meskipun Mbak Yaya juga tahu ada konflik di situ yang belum berujung sampai dengan sekarang. Ya. Kebetulan saya punya bukunya Mas Roni tentang Pulau Pari ini. Jadi boleh tuh, Prof. Nanti saya kirim Mbak Yaya. Nanti saya tak minta alamat ke Mas Roni. Bukunya ada di kantor soalnya, nanti kalau pas di kantor tak ambilin. Ya, walaupun nggak diajak, minimal dapat bukunya lah ya, Prof ya. Aku nggak jualan loh Mas Roni. Oh, siap ya. Ini dijawab dulu Mbak Nurul. Ya, Jakarta itu sebetulnya jauh lebih parah. Cuma nggak dipublish dan nggak boleh dipublish secara politis, mungkin Mbak Yaya juga tahu persis itu. Kalau dipublish ya gimana itu? Bubar ya. Apartemen jadi nggak laku lah. Dan ngerikan sekali sebetulnya. Kalau kita lihat risetnya, saya pernah nulis beberapa tentang Jakarta, land subsidence di Jakarta. Ini ada bukunya juga ini Jakarta ini. Itu bukunya diproduksi oleh Belanda, jadi dalam bahasa Inggris ada 3 seri malah bukunya itu. Saya ada beberapa chapter di situ. Tapi intinya rate subsidence di Jakarta itu pada beberapa kantong kita mengistilahkannya cone of subsidence itu jauh lebih parah. Tadi rate-nya ada yang 9, ada yang 10
per 10 mm lebih, 15 mm per tahun, bahkan ada yang sentimeter per tahun, itu sebetulnya sangat berat sekali. Kalau kita lihat di publikasinya Pak Hasanuddin Abidin misalnya, Pak Kepala BIG, itu juga bisa kita lihat banyak sekali penurunan muka tanah yang sudah terjadi di beberapa kawasan Jakarta. Hanya memang kadangkala ini ya politis sangat sensitif untuk disampaikan. Atau kalau Mbak Yaya mungkin juga punya informasi lebih banyak. Bagaimana Mbak Ya, Yaya? betul itu memang parah ya land subsidence, karena memang terutama beban bangunan gitu dan juga penyedotan air tanah gitu. Itu salah dua penyebab utama dari land subsidence di Jakarta. Jadi air laut itu naik, tanahnya turun gitu ya Jakarta, itu bisa dikatakan begitu Prof ya? Iya, dan intrusi ya masuk air lautnya ke dalam ke daratan. Kita harus cepat-cepat pindah nih Mbak Yaya ini. Ya kan? Nah, ini bahaya. Berapa tahun lagi Prof ini? Siap-siap dulu Prof, ini kan nyicil Prof. Ya kan? Ya, makanya kita dulu pernah melakukan modeling ya, main-main dengan model itu, karena kita tahu lokasi rate subsiden-nya di beberapa tempat tinggi, kemudian kita tahu pengambilan air tanah itu berlebihan, ya, Indonesia itu kan tidak sama dengan Eropa, artinya kita punya sumur bor 10 yang diregister 5 juga bisa. Yang ini nggak sudon, cuma mungkin saja bisa gitu. Artinya kita nggak bisa mantau sebetulnya pengambilan air tanah itu apakah air tanah dangkal yang di atas zona kedap atau air tanah dalam yang di bawah zona kedap. Nah, kalau yang di atas zona kedap otomatis dia juga akan mempercepat untuk pemampatan itu. Belum high rise building yang banyak di Jakarta. Kemudian ditambah dari kenaikan muka air laut itu sendiri, sehingga sangat kompleks. Dulu pernah kita melakukan modeling, iseng-iseng itu. Ini sebetulnya zona yang ada di situ itu, yang seperti itu malah tenggelamkan sekalian itu. Artinya ini klaster ini tenggelamin aja sekalian, klaster ini tenggelamin aja sekalian, sehingga air itu dijadikan kantong parkir air di sana. Orang yang di situ dipindahin, terus kemudian kita hitung. Sebetulnya kompensasinya banyak nggak sih? Biayanya besar nggak? Aspek ekonominya dan aspek sosialnya besar nggak, itu kita lihat. Ternyata bisa yang ditenggelamkan itu adalah komplek pabrik, komplek industri, gudang dan sebagainya yang itu lebih ya tidak terlalu beresiko daripada memindahkan orang. Kemudian yang tempat-tempat komunitas tadi atau permukiman di reinforcement sedemikian rupa karena kan sudah dialihkan ke daerah-daerah itu. Ini ide yang agak konyol sih sebetulnya. Cuma ya salah satu solusi, tenggelamkan aja beberapa daerah itu, jadikan tempat untuk kantong air, selesai. Kan nggak fokus. Iya, untuk tempat parkir air yang sudah subsiden itu gunakan untuk tempat parkir air sekalian. Belanda tuh banyak juga Prof ya, begitu kan? Iya, gitu ya? Iya, benar. Kalau di Belanda emang sudah dibuat kantong-kantong. Saya pikir kalau kita membaca buku-buku sejarah Jakarta tempo dulu, misalnya gagalnya sistem kanal, ditulis oleh Restu Gunawan atau beberapa buku yang lainnya, kan dulu memang desain Jakarta hampir mirip dengan Rotterdam, Amsterdam ya. Jadi ada beberapa kanal yang masuk ke daratan, yang kalau kita lihat dulu ceritanya sampai di belakang Istiqlal itu kan masih ada sungai dan itu digunakan untuk kanal, bahkan kapal bisa sampai situ. Artinya itu digunakan untuk water parking area. Jadi ya sudah, air dari atas, dari catchment, kalau pas posisi banjir itu ditampung di situ, air dari laut kalau pas posisi rob tertampung di situ, sehingga kanal-kanal itu berfungsi. Nah sekarang kanalnya kan tinggal sedikit, semakin menyempit. Yang dulu tempat air hilang. Dan kita bahkan bisa identifikasi dari toponimi di Jakarta, ada rawa Bokor, ada rawa apalagi Buaya dan lain sebagainya, yang sebetulnya itu memang tempat parkir air. Kalau itu sekarang diokupai untuk penggunaan lahan yang lain, maka harus dijoli, harus ditukar. Nah, tukarnya ya mungkin tadi bentuk embung dan sebagainya. Kalau enggak, dia akan kemana-mana airnya. Oh, jadi kanal itu ada kegagalannya toh? Bukan suatu cerita keberhasilan ya, Bro? Itu gimana, Pak? Kanalnya kan sekarang nggak berfungsi sudah seperti dulu, Pak. Artinya kalau dulu kan kalau bisa dimanfaatkan untuk ya kalau dibaca dari sejarahnya kapal bisa sampai di belakang Istiqlal misalnya, berarti kan besar ya. Kanal berfungsi sangat baik. Oke, ini Mbak Nurul nanti dapat hadiah buku ya. Silahkan diambil sendiri di Fakultas Geografi. Ini
Temennya bener. Ini dibayar Mbak, jadi dibayar untuk bertanya. Dibayar buku. Bukan ya? Ya. Oke. Oke sih kalau melihat profesor ini agak sedikit optimis nih. Tapi kalau saya ngelihat Mbak Yaya lagi ini agak sedikit pesimis Mbak gitu kayaknya apa sih Mbak yang paling berat lah jadi aktivis lingkungan itu kira-kira apa Mbak? Ya, yang paling berat itu yang kita lawan ini kan satu apa ya? Kalau kita bilang ideologi pembangunan gitu yang yang masih sampai saat ini dianut oleh pemerintah kita gitu yang sifatnya itu short sighted gitu. Jadi hanya horizonnya tuh pendek gitu. Dia nggak melihat dampak yang lebih jangka panjang. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar kita gitu saat ini. Bagaimana harus ada perubahan yang benar-benar transformatif gitu untuk model-model pembangunan kita. Dan sebenarnya kan kalau kita bicara jenis-jenis ekonomi itu kan banyak ya jenis-jenis ekonomi yang sudah dilakukan berbasis pada masyarakat sendiri. Jadi tidak harus juga yang besar-besar terus gitu. Karena kemudian kita tahu yang skala besar, yang monokultur itu juga dampaknya sangat masif gitu. Kenapa nggak kita coba untuk beralih gitu? Kalau pemerintah sekarang bilang ekonomi rakyat gitu, ya itu beneran gitu dilakukan. Ekonomi rakyat yang small scale gitu ya, mungkin family farming gitu yang secara dampak itu memang masih bisa dikelola gitu. Karena kalau kita lihat bicara mitigasi bencana gitu, kejadian bencana sebegitu besar, jutaan orang harus mengungsi, itu kan ibarat kalau sekarang kita melakukan ekonomi tumbuh, terus itu terhapus lagi gitu dengan segala kerugian ratusan rumah hancur, pabrik fasilitas umum juga hancur gitu kan. Jadi ibarat membangun istana pasir gitu. Kita bangun susah-susah istana pasir di pinggir pantai, terus kena ombak runtuh lagi gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya itu yang nggak pernah juga dihitung gitu di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Ketika kita bilang oke, ekonomi tumbuh 6% gitu ya. Tapi setiap kemudian ada bencana, kerusakan-kerusakan itu kan tidak pernah dikoreksi gitu, menjadi koreksi terhadap pembangunan ekonomi kita. Gitu. Padahal itu biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat juga besar, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah juga besar untuk melakukan rehabilitasi, rekonstruksi dan lain-lain gitu. Jadi itu yang merupakan tantangan terbesar kita ya saat ini. Tapi masih kuat kan Mbak? Masih lah ya. Jangan capek dulu Mbak, nanti kita dengan siapa lagi ya kan menggantungkan nasib ini ya kan. Ya, dengan kita sangat berharap sebenarnya juga dari kalangan akademisi nih ya seperti Profesor Aris ini kalau bisa diproduksi sebanyak mungkin Prof gitu. Jadi yang menunjukkan gimana dengan penelitian-penelitian ya, itu juga saya tahu tantangan besar gitu untuk kalangan kampus melakukan penelitian-penelitian yang komprehensif gitu. Tapi itu yang sebenarnya kalau kita mau menjadi pemerintah, mau menjadi yang berbasis evidence gitu ya, evidence based policy making gitu, itu seharusnya kampus itu menjadi source utama untuk informasi-informasi, terus juga kajian-kajian yang bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif gitu. Ya dengan semangat nih Mbak Yaya. Dari dulu saya kagum terhadap Walhi dan pengen bisa berkomunikasi. Ini Mas Ronil, terima kasih sudah dikomunikasikan dengan Mbak Yaya. Ya, suatu saat kalau kita punya topik riset yang kemudian bisa diimplementasikan kan teman-teman Walhi bisa membantu. Wah luar biasa saya. Siap, Prof. Ini ada pertanyaan nih Prof. Ada teman namanya Arif Ridwan ini ya. Dia sedang bekerja di recovery pasca bencana Palu ya.
yang Sulteng ya. Hmm. Kemudian dia menanyakan yang botanisasi yang apa tadi, yang engineering yang pakai itu apakah cocok untuk hal ini dalam kasus Palu ya, yang botanisasi apa dengan mangrove Iya. segala itu apakah memang cukup tepat gitu? Ya, kalau habitat mangrove-nya dulunya sudah pernah ada di situ, sudah ada ekosistem mangrove, maka ekosistem mangrove itu bisa dipertebal, bisa buffernya bisa dibesarkan, diperlebar, sehingga kalau threat utamanya di Palu itu adalah tsunami, maka buffering mangrove itu akan berfungsi untuk mengurangi energi dari tsunami tadi. Tentunya ini masih bisa didiskusikan karena tsunami itu run up-nya macam-macam. Kalau run up-nya tinggi sekali 12 meter ya mungkin sebagian bisa ditahan. Tapi kalau run up-nya yang 4 meter, 6 meter, 8 meter ini mangrove sudah sangat signifikan membantu untuk mengurangi energi yang masuk. Yang kedua, dengan begitu maka keterlibatan masyarakat, ada sense of belonging dari masyarakat, mereka handarbeni, mereka mau ikut nyengkuyung bahasa Jawanya bersama-sama untuk menghidupkan atau menjaga ekosistem tersebut karena mereka bisa menggantungkan atau mendapatkan manfaat dari itu, misalnya untuk ekoturism, kemudian dimanfaatkan buahnya dan lain sebagainya dari mangrove yang bisa digunakan untuk masyarakat. Yang ketiga, biayanya juga nggak terlalu besar. Misalkan kita akan membuat masif struktur measurement seperti seawall dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya kalau memang itu cocok untuk tumbuh habitat dan ekosistem mangrove, maka itu bisa dikembangkan. Oke. Begitu Mas ya Arif Ridwan. Ini kayaknya pertanyaannya banyak tapi kita sudah cukup lama di sini ya. Kita ngobrol 1 jam lebih ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir tapi buat Mbak Yaya tapi mungkin berkaitan keduanya ini. Kalau dari kacamata aktivis nih Mbak ya, kita nggak usah ngomongin pemerintah lah ya Mbak, capek ya kayaknya. Jadi kita ngomongin ilmuwan nih kayak apa sih Mbak? Apakah dirasakan mungkin udah cukup ataupun masih kurang peran-peran ilmuwan lingkungan ini dalam membantu Mbak Yaya dalam berjuang itu kayak apa Mbak kira-kira? Ya, kita saat ini memang sedang menggalakkan ya membangun hubungan dengan kalangan ilmuwan dan kampus gitu, karena juga perlu gitu penelitian-penelitian di kampus itu seringkali kan cuma tersimpan di perpustakaan gitu. Nah, kalau kita bisa secara bersama-sama itu sebenarnya bisa lebih implementatif gitu, bisa kita terapkan langsung di masyarakat, maupun sebenarnya juga penelitian-penelitian yang dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu, sebenarnya banyak sekali pengetahuan lokal yang mungkin secara pembahasaan terminologinya itu berbeda gitu. Misalnya konsep konservasi gitu ya di masyarakat adat dan masyarakat lokal gitu. Mungkin mereka menyebutnya itu hutan larangan gitu, yang orang nggak boleh masuk di sana atau nggak boleh mengambil apapun. Dan memang ternyata secara fungsi ekosistem misalnya di ilmu pengetahuan modern tentang konservasi itu merupakan zona inti gitu yang memang memiliki fungsi-fungsi ekologis yang penting gitu. Nah, ini yang mengawinkan antara local wisdom dan pengetahuan modern gitu. Itu yang saya pikir akan bisa berkontribusi banyak gitu, terutama juga untuk kalau saat ini yang menurut saya urgent adalah bagaimana PR kita ke depan pemulihan, proses-proses pemulihan dan restorasi dari ekosistem gitu, rehabilitasi dari ekosistem itu menjadi satu yang imperatif ya saat ini. Dan saya pikir peran ilmuwan kampus itu menjadi penting gitu untuk bersama-sama mendorong
oke lah katakan nggak usah sama pemerintah gitu ya, tapi kita bagaimana bersama-sama dengan masyarakat, karena tadi seperti dibilang sama Prof. Aris, sense of belonging di masyarakat itu menjadi penting gitu. Karena kalau cuma proyek-proyek dropping dari atas, dari pemerintah gitu ya, itu seringkali banyak gagalnya karena ya masyarakat tidak terlibat, tidak merasa berkepentingan terhadap proyek tersebut gitu. Tapi kalau kita bisa kerjakan itu bersama-sama dengan masyarakat sejak awal, mulai dari perencanaan dan lain-lain, itu potensi keberhasilannya itu lebih besar, saya pikir gitu. Profesor, ada kalimat terakhir? Jangan kalimat terakhir, ngeri banget kalau jangan kalimat terakhir. Wah, Jangan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini sebenarnya ada pertanyaan banyak, tapi saya kira kurang bijak ini menyita waktu Mbak Yaya juga Profesor, yang kita sudah 1 jam lebih ngobrol di sini. Kayaknya banyak sih sebenarnya yang mungkin masih ditanyakan teman-teman ini, tapi saya rasa kita waktunya kurang bijak kalau saya melanjutkan ini, atau mungkin mau sampai subuh, nggak mungkin lah ya. Ya kan. Silakan Prof, ada sesuatu yang ingin disampaikan ke teman-teman, mungkin sebuah pesan kira-kira apakah gerangan yang mungkin bukan pesan terakhir yang ya, jelas ya. ya bukan, jangan Prof. Ya, sesuai dengan topik yang kita perbincangkan. Kalau dari akademisi, sebetulnya riset terkait dengan lingkungan perlu saya garis bawahi sangat banyak sekali, karena disiplin ilmu lingkungan itu adalah disiplin yang multidisiplin. Artinya banyak keterkaitan dengan aspek lain. Ada dari engineeringnya, ada dari sosiologinya, ada dari hukumnya, tadi disampaikan Mbak Yaya, juga ada aspek antropologinya, ada aspek geografinya, dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhan expertise di bidang ilmu lingkungan dan atau teknik lingkungan di Indonesia itu masih sangat banyak sekali dengan variannya tadi. Yang kedua, dengan kebutuhan yang sangat banyak itu, sebetulnya akademisi atau para ilmuwan di bidang lingkungan mempunyai tanggung jawab yang besar. Tidak saja dia di Menara Gading untuk menghasilkan riset yang memenuhi kepuasan dirinya sendiri akan keinginan tahunan dia, tetapi juga terkait dengan bagaimana menjawab berbagai persoalan di masyarakat. Ketemunya permasalahan di masyarakat itu sebetulnya tidak bisa dilakukan sendiri oleh para ilmuwan, tapi butuh seperti Mbak Yaya ini yang banyak, karena beliaulah yang sebetulnya di lapangan lebih banyak bergerak, yang kemudian kita perlu mensupport dengan melakukan riset yang relevan untuk diimplementasikan oleh unit-unit seperti Mbak Yaya ini menurut saya. Sehingga kami misalnya di UGM punya komitmen terkait dengan ilmu lingkungan. Kita mempunyai program S1, bahkan S1 kita adalah S1 Geografi dan Ilmu Lingkungan yang concern terkait dengan banyak permasalahan lingkungan. Kita punya S2 dan program S3 di bidang lingkungan juga. Dan saya sangat yakin, sangat optimis bidang-bidang ini adalah bidang-bidang yang lumayan seksi, lumayan subur, lumayan digeluti oleh orang banyak. Dan harapannya ya kita bisa berperan untuk mensupport masalah lingkungan di Indonesia dengan lebih baik lagi. Demikian Mas Roni. Terima kasih Mbak Yaya juga Profesor Aris ya, sudah meluangkan waktu dari kesibukan orang-orang penting ini. Saya sangat senang sekali, dan saya pikir juga teman-teman yang menyimak di sini juga sangat senang, walaupun tentunya tidak bisa memuaskan semua pertanyaan itu. Semoga nanti lain waktu kita bisa berbincang kembali. Semoga nggak bosan Mbak Yaya, nggak kapok ya Profesor. Senang sekali. Oh, dengan senang hati. Suatu kebanggaan bisa diundang di AZ Live. Yes, betul. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di AZ Live ini. Terima kasih atas sumbangan pertanyaan juga tadi, dan juga beberapa komentar. Terima kasih sekali. Semoga kita bisa berbincang lagi di tempat lain ataupun di waktu yang lain, juga dengan tema yang lain. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selalu semangat, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.